Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Rozak dari kelas 7B ke SMPN 1 Tebursari. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi IPA kelas 7 semester 2 bab 2 ekologi dan keanekaragaman hayati. Yang pertama, pengaruh lingkungan terhadap suatu organisme. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar organisme. Lingkungan dapat dikategorikan menjadi lingkungan terestrial atau tanah dan akuatik atau air. Ekosistem merupakan suatu sistem yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ilmu yang mempelajari ekosistem disebut ekologi. Apapun jenis lingkungannya, kemampuan organisme menopang hidup tergantung pada faktor-faktor tertentu yang dapat diklasifikasikan menjadi dua komponen, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen abiotik adalah komponen yang tidak hidup, terdiri atas air, cahaya matahari, tanah, suhu udara, dan iklim. Komponen biotik adalah komponen yang terdiri atas makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme. Berdasarkan peranan dan tugasnya, organisme dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu sebagai produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer. Produsen adalah organisme autotrof yang dapat membuat makanannya sendiri dan zat anorganik yang ada di dalam melalui proses fotosintesis. Konsumen adalah organisme heterotrof yang memakan makhluk hidup lain. Berdasarkan tingkat memakannya, konsumen terbagi menjadi tiga, yaitu konsumen primer, konsumen sekunder, dan konsumen puncak. Konsumen primer, organisme yang memakan langsung dari produsen atau tumbuhan hijau. Konsumen sekunder, organisme yang memakan konsumen primer. Konsumen puncak, organisme yang tidak dimakan oleh konsumen lain, tetapi mati atau diuraikan oleh dekomposer. Berdasarkan jenis makanannya, konsumen dibagi menjadi tiga, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora adalah organisme pemakan tumbuhan, karnivora adalah organisme pemakan daging, dan omnivora adalah organisme pemakan segalanya. Pengurai atau dekomposer adalah organisme yang bertugas untuk mengurai sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati. Tingkat organisasi kehidupan. Di dalam konsep ekologi terdapat tingkatan organisasi kehidupan dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks, yaitu individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Individu adalah satuan makhluk hidup yang merupakan struktur terkecil dari tingkatan ekosistem tertentu. Populasi adalah kelompok makhluk hidup sejenis yang menempati daerah tertentu pada waktu tertentu. Makhluk hidup dikatakan sejenis apabila makhluk itu mempunyai persamaan bentuk tubuh, dapat melakukan perkawinan, dan mampu menghasilkan keturunan yang fertil. Komunitas merupakan kumpulan populasi yang terdiri dari berbagai spesies yang menempati daerah tertentu. Ekosistem merupakan interaksi antara satuan-satuan makhluk hidup dalam komunitas bersama dengan komponen abiotik di lingkungannya yang saling memengaruhi. Bioma merupakan ekosistem yang terbentuk karena perbedaan letak geografis dan astronomis. Ada 7 bioma utama di bumi. 1. Bioma gurun. Bioma gurun adalah bioma yang didominasi oleh batu atau pasir dengan sedikit tumbuhan. 2. Bioma padang rumput. Bioma padang rumput adalah bioma yang didominasi oleh padang rumput. 3. Bioma hutan hujan tropis. Bioma hutan hujan tropis adalah bioma yang memiliki berbagai macam jenis tumbuhan karena sepanjang tahun mendapatkan sinar matahari yang cukup serta curah hujan yang tinggi. Bioma hutan gugur. Bioma hutan gugur adalah wilayah yang tanamannya meranggas atau daunnya berguguran pada waktu musim dingin. 5. Bioma taiga. Bioma taiga adalah bioma yang terdiri dari pohon jenis konifera dan tumbuhan rendah. 6. Bioma tundra. Bioma tundra adalah jenis bioma yang didominasi oleh tumbuh-tumbuhan kecil seperti rumput dan lumut, serta tidak ada pemohonan sama sekali. Bioma sabana. Bioma sabana merupakan bioma yang dipenuhi semak belukar dan pohon. Biosfer merupakan keseluruhan ekosistem atau bioma yang membentuk rangkaian kehidupan di muka bumi.
Biosfer menjadi tempat sistem ekologis global yang menyatukan semua makhluk hidup. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda, saya selebihnya minta maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.